Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Ya, senang sekali ya kalau ini adalah kali yang kedua saya ada di Kupang Baru dan sungguh merupakan satu hak istimewa saya dengan istri bisa bertemu, berkenalan dengan Pendeta Dr. Franz dan Ibu ya. Jadi ini merupakan satu kehormatan dan saya melihat gereja ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan juga pertumbuhan yang sangat luar biasa ya. Nah, saya ingin membagikan satu tema yang berjudul tentang ini karena katanya bulan ini bicara tentang mamon ya Bapak Ibu ya, betul ya? Nah, jadi ini sesuatu topik yang sangat menarik. Ya, jadi kalau bicara tentang mamon ya, dulu saya berpikir gini ya. Kalau saya mengikut Tuhan, saya mengikuti Allah ya, itu sesuatu yang diinginkan. Tapi lawannya siapa? Kalau saya nggak mengikuti Allah, saya mengikuti siapa? Iblis ya. Betul nggak? Ternyata bukan loh. Ya, karena ternyata di Alkitab dikatakan janganlah kamu mengabdi kepada dua tuan. Jadi tuan itu ada siapa? Satu Allah, satu lagi Mamon loh ternyata. Ya, jadi kalau ada pilihan misalnya ya, ada misalnya iblis datang, mau nggak kita mengikuti iblis, mengejar iblis? Enggak biasanya. Tapi iblis itu bentuknya bukan iblis yang menyeramkan, yang ada tanduknya, yang serem begitu, enggak. Bentuknya dalam bentuk mamon, uang. Kalau uang dikejar enggak? Ini ya, jadi makanya menarik. Jadi sebenarnya kalau enggak mengikut Tuhan itu mengikut mamon. Nah ini yang akan kita bahas ya. Jadi sadar nggak sadar memang kita pada dasarnya punya dua tuan di dalam dunia ini. Kalau enggak Allah yaitu adalah mamon ya. Nah setiap orang pada dasarnya tidak ada yang terkecuali menginginkan kekayaan itu. Betul nggak? Ya siapa yang menginginkan saya mau miskin aja gitu. Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi ternyata kita melihat bahwa kekayaan itu sendiri sangat-sangat relatif. Ya, banyak orang mengejar kekayaan tapi tidak pernah merasa mencapainya. Ya, betul nggak? Saya mengejar kekayaan tapi sampai sejauh mana saya kejar? Nggak nyampe-nyampe kira-kira begitu ya. Kalau kita pergi ke satu kota, ke satu tempat ya kita punya tujuan bisa mencapainya. Tapi seringkali dalam kekayaan ini nggak ada. Ya, makanya tema kita pada hari ini adalah bicara tentang kekayaan yang benar tuh kayak gimana. Kekayaan yang sesungguhnya tuh yang seperti apa. Itu yang disebut dengan the true riches ya. Nah, kita harus mengerti bahwa uang itu bukan segalanya. Ya, benar nggak? Apalagi kita orang, uang itu bukan segalanya. Tapi kenyataannya segalanya butuh uang. Betul nggak? Kita mau makan butuh uang, kita mau punya rumah, segalanya tuh butuh uang. Nah, ini yang kadang-kadang tuh jadi dilema ya. Seperti apa kita ini, ya. Jadi uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Makanya kita perlu belajar tentang uang. Belajar tentang konsep kekayaan atau keuangan yang benar ya. Nah kita akan melihat satu fakta ya. Kalau kita mengejar kekayaan ternyata orang yang makin kaya makin lebih kaya itu enggak otomatis lebih bahagia. Amin. Menarik ya. Saya pengen lebih kaya tapi pada saat saya lebih kaya mungkin lebih bahagia. Saya lebih kaya lagi enggak lebih bahagia malah lebih menderita. Jadi ini satu kenyataan yang kita perlu tekankan bahwa kekayaan tidak otomatis memberikan kebahagiaan yang lebih. Ya, kalau saya sebagai seorang konselor nih ya, nih banyak yang datang konseling ke saya. Orang yang paling banyak masalahnya itu orang yang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Yang menengah ke atas loh. Ya, zaman pandemi ya, itu orang banyak yang bermasalah secara keuangan karena di PHK, karena gajinya dipotong ya. Tapi mereka bisa survive, tidak stres orang kaya yang benar-benar konglomerat atau apa yang drop ya. Katanya income-nya, profitnya turun 70% dan itu bisa jadi depresi. Padahal makannya tetap sama ya, nggak ada yang kurang. Nah, jadi kita lihat kekayaan tidak otomatis memberikan satu kebahagiaan. Ya,
Yang kedua juga orang yang lebih kaya ya belum tentu bisa lebih memberkati. Nah ini satu kenyataan ya. Harusnya orang yang lebih kaya bisa lebih bahagia. Harusnya orang yang lebih kaya tuh bisa lebih generous, lebih murah hati, lebih banyak memberkati orang. Tapi banyak orang yang lebih kaya malah lebih pelit. Benar gak? Ya, nah ini satu kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Orang yang lebih kaya juga ya banyak yang lebih khawatir tentang kekayaannya. Ya, orang yang pas-pasan, yang cukup, ya udah bisa tidur nyenyak, ya, bisa makan enak. Tapi orang yang kaya stres. Ini uang mau diapain, diputerin, masukin saham, turun sahamnya. Ya, investasi ini gagal. Stres, ya. Nggak bisa tidur. Banyak orang yang cerita ini ada orang kaya katanya ya. Dia punya segalanya, mungkin ranjangnya paling mahal rumahnya. Tapi dia nggak bisa tidur, harus setiap kali tidur minum obat tidur dulu. Tapi kalau dia lihat ke jalan, ada lihat tukang beca, maaf ya. Bisa itu di tengah keramaian, debu dan apa, bisa tidur dengan nyenyak. Dan ini orang kaya ini sangat iri sekali. Aduh bahagia sekali ya tukang beca ini kok bisa tidur dengan nyenyak ya. Orang-orang yang lebih kaya ya cenderungnya tuh sulit sekali untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Karena semuanya sudah dia dapatkan. Ya, tapi orang yang mungkin bergumul dengan keuangan itu makin dekat dengan Tuhan. Ya, dan yang terakhir adalah orang kaya lebih banyak godaan. Ya, bukan uangnya yang salah, tetapi adalah bagaimana dia menggunakan uang itu. Ya, uang itu netral, uang itu nggak dosa. Tapi bagaimana cara menggunakan uang itu bisa jadi berkat dan bisa jadi kutuk. Betul nggak? Ya, orang yang diberkati Tuhan bisa memberkati banyak orang, menolong banyak orang. Tapi orang yang kaya, yang tidak punya takut akan Tuhan akan menggunakan uang itu untuk berdosa. Ya, mau menikah berapa kali punya dananya, ya. Mau lakukan apa aja bisa. Ya, mau bunuh orang, bayar orang dan sebagainya. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Ya, jadi sekali ini fakta-faktanya ternyata ya kita mencari kekayaan, kita menginginkan kekayaan, tapi kekayaan itu sendiri ternyata tidak otomatis memberikan kebahagiaan, bisa memberkati orang, bisa membuat hidup dengan damai sejahtera, ya. Tidak membuat kita menjadi dekat sama Tuhan dan banyak sekali godaan. Ya. Nah, ini apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini ya? Nah, jadi makanya pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kekayaan yang sesungguhnya itu. Ya, karena ternyata orang yang lebih kaya tidak otomatis tadi lebih bahagia. Tapi juga orang yang kekurangan uang juga sama ya, tetap juga tidak bisa mencukupi kehidupannya. Nah, jadi the true riches kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa? Ya, ternyata Bapak Ibu ya, kuncinya adalah karena kita tidak mengerti bahwa kekayaan itu enggak cuma dari uang. Nah ini, makanya kalau uangnya makin banyak, enggak otomatis kita menjadi puas. Nah jadi pagi hari ini kita akan belajar apa sih kekayaan yang bisa memberikan kita kebahagiaan, kepuasan di dalam hidup kita. Ternyata kekayaan itu saya kasih ada 5 unsur. Ya, kalau kita bisa mencapai 5 unsur ini, ya, kita akan benar-benar kaya. Ya, yang pertama apa kekayaannya? Adalah tentang spiritual. Ini kekayaan yang harus dan bisa dimiliki oleh setiap orang tanpa kecuali asal dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Gratis kekayaan yaitu adalah kita diselamatkan. Kita memiliki kehidupan kekal, ini kekayaan yang paling berharga di dalam hidup ini. Ya, kalau uang mungkin wah orang bisa banyak punya uangnya berapa miliar, ada yang tidak semua orang bisa punya uang kaya. Tapi kalau kita bicara tentang spiritual, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan dan percaya bisa memiliki kekayaan. Dan ini kekayaan yang paling utama. Jadi bodoh sekali kalau orang tidak mau memiliki kekayaan tentang spiritual, tentang kehidupan kekal. Ya, di dalam Markus 8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya. Jadi inilah kekayaan yang paling utama.
Apakah Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sudah memiliki kekayaan ini? Ya, kekayaan ini tidak memerlukan usaha yang berat, tidak memerlukan status titel yang tinggi. Ya, kekayaan ini hanya bisa dimiliki kalau Anda datang kepada Tuhan. Ya, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita. Ya, dan kemudian mengundang Yesus untuk hadir sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Dari kebinasaan pindah menjadi kekekalan. Sangat luar biasa. Amin. Tapi berapa banyak? Apakah setiap orang yang kaya raya secara finansial memiliki kekayaan spiritual ini? Tidak. Ya, makanya sebenarnya kenapa banyak orang yang kaya tidak bahagia? Karena tidak memiliki kekayaan yang paling utamanya, yaitu adalah kekayaan spiritual. Ya, ini yang pertama, kekayaan spiritual. Yang kedua adalah ya, kekayaan tuh bisa diukur dari kesehatan fisikal tubuh kita. Ya, bayangkan kalau Anda punya uang banyak, tapi terkapar di ICU, terkapar di rumah sakit, ya, hilang kekayaan itu nggak ada artinya. Ya, Anda punya uang banyak bisa membeli apapun juga makanan, tapi kalau Anda sakit, ya, tidak ada artinya semuanya ini. Jadi makanya kekayaan yang kedua yang Anda harus memiliki tubuh yang sehat. Ini satu kekayaan, ya. Anda bisa datang ke sini kebaktian, itu harus satu hal yang perlu disyukuri. Anda berarti kaya secara fisikal. Banyak orang yang masih nggak bisa, sekarang masih terbaring di rumah sakit. Ya, masih terbaring di rumah nggak bisa jalan, nggak bisa bangun. Nah, baru kita mungkin menyadari ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya bulan lalu itu kena COVID. Ya, waduh itu COVID sakit kepalanya tuh baru pertama saya COVID ya. Berapa tahun rasanya nggak, tapi kemarin tiba-tiba aja COVID. Baru merasakan menderitanya sakit kepala, menderitanya nggak bisa tidur, menderitanya nggak bisa makan enak ya karena hilang penciuman juga. Baru ternyata aduh ya, kalau saya bisa sehat itu tuh luar biasa. Ya, jadi sekali lagi setelah kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita perlu memelihara tubuh kita. Ini kekayaan yang bisa juga dilakukan oleh setiap orang. Ya, asal kita bisa menjaga, karena dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, banyak orang yang sakit, banyak orang yang memang tidak menjaga tubuhnya, ya, itu bisa mengurangi kekayaan yang sebenarnya Tuhan sediakan. Oke? Jadi ini ada dua unsur ya. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah kekayaan secara relational. Relasi ya. Bagaimana relasi saya dengan keluarga saya? Bagaimana relasi saya dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua? Bagaimana relasi saya dengan teman-teman sepelayanan di gereja? Bagaimana relasi saya dengan atasan saya, dengan bawahan saya? Ya, ini di dalam Efesus 6 dikatakan tentang berbagai jenis hubungan relasi. Ya, orang yang bahagia adalah orang yang relasinya tuh baik. Yang memiliki satu relasi, bukan berarti selalu akur ya. Ada konflik nggak apa-apa, tapi kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik. Ini satu kekayaan ya. Kalau orang itu disenangin sama orang lain itu kekayaan. Bayangkan ya, kalau kita kemana kita dibenci orang, kita disebelin sama orang. Itu satu penderitaan. Ya, kita punya uang banyak tapi nggak disukain sama orang lain. Kita punya tubuh yang sehat, uang banyak ya, punya Tuhan, tapi semua orang nggak suka sama saya. Ya, ini juga sesuatu hal yang tidak bisa membuat kita bahagia. Jadi spiritual, ya, physical dan relational. Coba cek, ya, saya punya nomor 1 enggak? Saya punya nomor 2 enggak? Saya punya nomor 3 enggak? Ya. Yang berikutnya adalah intelektual, ya. Tuhan memberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali itu adalah talenta. Ya. Setiap orang diberikan satu talenta, talenta kepandaian, kepintaran, ya, skill.
Ini karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, kalau kita lihat dalam konteks gereja ya, saya suka bangga sekali luar biasa ya. Orang kok bisa nyanyi seindah tadi ya. Ini WL kita Pak Sumel luar biasa ya. Saya bayangin kalau saya di depan begitu ya, boro-boro. Boro-boro saya bisa ngangkat jemaat, itu satu talenta, satu karunia yang luar biasa. Ada orang yang tadi bisa nari seperti itu ya, saya nggak bisa. Tapi tiap-tiap orang diberikan satu talenta karunia. Nah masalahnya kenapa orang bahagia? Karena kita selalu lihat rumput tetangga lebih hijau. Aduh coba ya kalau aku bisa seperti Dokter Franz, kalau aku bisa seperti Dokter Erik. Itu jadi apa yang saya miliki aja nol. Karena saya melihat sesuatu yang tidak saya miliki. Jadi juga nggak pernah bahagia ya. Coba sekarang lihat betapa banyak sebenarnya hal-hal yang kita, ada orang yang pintar ngelukis, ada orang yang tangannya tuh terampil. Ya kalau kita lihat bangun ini lagi direnovasi, betapa luar biasa bagaimana orang bisa membangun bangunan seperti ini. Bisa membuat konsep yang baik. Ya, ini satu hal yang kita perlu belajar. Dan yang kelima adalah finansial. Secara keuangan. Jadi kalau kita dalam hidup ini hanya mengejar uang, hanya mengejar cuma 20% dari kebahagiaan hidup. Uang segimana banyak pun ya, tanpa diimbangi dengan hal-hal yang lainnya tuh nol besar. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi biarlah mulai hari ini kita mulai terbuka. Tuhan saya ingin kaya, betul. Tapi kekayaan ternyata bukan cuma satu unsur. Kekayaan itu tidak cuma dari uang saja. Tapi dari kita punya Tuhan yang kaya, kita punya tubuh yang sehat. Ya meskipun mungkin ada yang masih sakit, makan obat dan it's okay. Tapi kita masih bisa melakukan satu aktivitas. Ya, kita memiliki keluarga yang baik. Kita memiliki keluarga di dalam gereja ini yang saling mengasihi ya. Saya kemarin melihat hari Sabtu datang, terharu sekali bagaimana ya Bapak Ibu Saudara sekalian tuh memiliki satu kekeluargaan yang indah sekali. Ya, itu kekayaan yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Ya, family itu nggak cuma family darah ya. Family rohani itu jauh lebih banyak, lebih berharga ya. Kemarin Pak Gembala ulang tahun saya menyaksikan dari jam 00 ya sampai malamnya lagi itu orang wah saya ini sesuatu kekayaan yang luar biasa. Ya, jadi sekarang silakan Bapak Ibu hitung kekayaannya ada berapa. Ya, kerohanian saya gimana, ya, tubuh saya gimana, relasi saya gimana, intelektual saya gimana, dan finansial saya seperti apa. Ya, jadi inilah yang kekayaan yang sesungguhnya. Ya, the true riches ini adalah seperti ini. Jadi bayangkan ini sepertinya ada 5 pilar, ya, Bapak Ibu, ya, untuk bisa menopang satu kehidupan. Nah jadi kita jangan cuma mengejar salah satu aja. Bayangin uangnya banyak tapi tubuhnya rendah. Enggak imbang. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses, kehidupan yang memberikan kebahagiaan kepada kita harus seimbang. Ya, uang penting betul, tubuh juga penting, kerohanian penting, relasi dengan orang penting, ya. Dan bagaimana saya bisa menggunakan talenta-talenta untuk melayani Tuhan, itu juga hal yang penting. Jadi 5 unsur ini harus seimbang, ya. Jangan satu menonjol terlalu tinggi juga nggak ada gunanya. Kalau yang lainnya tuh di bawah, ya. Bisa menopang satu. Ya kita lihat di depan ya bangunan itu ada pilar-pilar, itu seimbang. Ya, jangan satu pilar lebih, saya mau lebih tinggi aja. Tetap tidak ada gunanya. Ya, kalau yang lainnya tidak bisa ngikutin. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, tapi pagi hari ini saya akan memfokuskan lagi tentang karena memang bulan tentang mamon ya. Saya akan membahas yang lain-lainnya nanti bisa dibahas ya. Tapi tentang finansial secara keuangan itu gimana ya. Apa saja sebenarnya yang menjadi masalah di dalam keuangan. Ini secara finansialnya. Kenapa orang bisa bermasalah secara keuangan? Yang pertama ya, saya katakan ada 7 masalah keuangan. Yang pertama adalah orang bermasalah secara keuangan karena dia tidak punya tujuan dalam keuangan itu. Ya, dia berdoa Tuhan berkati aku berkati, tapi Tuhan gak kasih.
Kenapa? Ya, Anda di sini sebagai orang tua, saya katakan ya, kalau Anda punya anak, ya, misalnya anak-anak bilang gini, "Pak, aku minta uang dong." Berapa? 20 juta. Dikasih nggak? Anda akan tanya, buat apa nak uang 20 juta itu? Ya nggak tahu ya, pokoknya papa kasih aja aku uang dulu lah, nanti aku baru pikirin mau diapain uangnya. Kira-kira sebagai orang yang bijaksana dikasih nggak? Enggak. Ya. Nah itu seringkali kenapa kita minta diberkati nggak dikasih sama Tuhan, karena kita nggak pernah kasih tahu tujuannya buat apa. Seperti anak tadi itu ya. Ya pokoknya berkati dulu aja aku, nanti aku pikirin mau dipakai untuk apa. Nggak akan dikasih. Ya, tapi kalau anak Anda tuh bilang, "Pak, aku butuh uang 20 juta. Buat apa? Ini komputerku rusak, aku ada banyak tugas di sekolah ya. Terus aku juga butuh handphone, butuh ini. Ya totalnya 20 juta." Dan Anda punya uang, dikasih nggak kira-kira? Dikasih. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa banyak orang Kristen berdoa? Karena gak punya tujuan. Pokoknya aku pengen lebih kaya, aku pengen lebih kaya, lebih kaya. Buat apa kekayaan itu? Ya nanti aja dipikirin kalau udah ada uangnya. Ya tapi kalau Anda Tuhan, aku ingin membangun gereja, aku ingin memberikan persembahan, aku ingin menolong ini, aku ingin ini, aku ini. Jelas tujuannya, pasti Tuhan akan kasih. Sebagai orang tua yang sangat bijaksana. Ya kita sebagai orang tua di dalam dunia aja ngerti apa yang harus diberikan, apa yang tidak diberikan. Ya, jadi itu satu. Coba cek, Anda punya tujuan enggak? Kalau Anda tiba-tiba sekarang dikasih uang 100 juta, kepikir nggak mau diapain? Anda dikasih uang 1 miliar, 10 miliar, mau diapain uang itu? Kalau Anda tidak tahu, jangan pengen jadi punya uang banyak-banyak, karena yang ada aja nggak tahu buat mau diapain. Ya, logikanya begitu ya. Yang kedua, orang bilang tuh saya punya masalah keuangan karena gaji saya kecil. Karena income saya kecil, ya. Tetapi sekali lagi masalah keuangan bukanlah masalah income. Kalau kita lihat income kita kecil, masih banyak orang yang punya income lebih kecil daripada kita dan bisa hidup. Berarti bukanlah masalah income, tapi masalah keuangan lebih banyak disebabkan karena pengeluarannya yang melampaui daripada pemasukannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak ada budget, tidak ada perencanaan bagaimana saya mengelola keuangan itu. Pokoknya asal ada uang, habisin, ada uang, habisin. Ya. Yang ketiga, ya. Masalah keuangan yang sering kali terjadi itu adalah karena tidak pernah ada kepuasan. Berapapun uang yang Anda miliki, Anda tidak pernah puas. How much is enough? Dulu saya waktu gaji saya 1 juta ya, 500.000. Aduh coba ya kalau gaji saya 1 juta saya kayaknya kan happy sekali. Beberapa saat kemudian saya gaji saya 1 juta, wah senang sekali. Nggak berapa lama biasa lagi. Aduh coba ya kalau gaji saya bisa 2 juta. Gajinya bisa 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Tidak ada satu kepuasan ya, how much is enough ya. Ini yang perlu kita pelajari. Nah jadi orang itu sebenarnya ya, miskin itu ada dua. Ada yang memang benar-benar miskin, gak punya uang. Ada yang miskin secara mental. Punya uang berapapun juga kita akan ngerasa diri kita miskin. Itu miskin secara mental bukan secara realitas. Di Alkitab ada nggak batasan yang jelas tentang miskin dan kaya itu ada nggak? Jadi kalau batasannya di sini miskin, kalau batasannya di sini kaya ada nggak? Ada, ya. Kita harus lihat kepada firman Tuhan. Karena kita sendiri nggak punya gambaran berapa sih yang disebut miskin itu, berapa sih yang disebut kaya itu, ya. Alkitab udah ada. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu tuh garisnya. Jadi sekarang Anda punya makanan enggak tiap hari? Anda punya pakaian enggak? Kalau Anda enggak punya, Anda miskin. Anda miskin, benar-benar miskin. Makanya itu tugas daripada orang yang lebih memberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau Anda tidak pernah khawatir tentang makanan dan pakaian, Anda udah kaya garisnya tuh. Enggak punya rumah enggak apa-apa, masih bisa ngontrak. Tapi asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah itu. Nah inilah definisi yang jelas dari Alkitab. Jadi kalau saya ditanya, Anda miskin atau kaya? Jawabannya, saya masih bisa makan, saya masih ada pakaian, saya kaya. Secara
definisi firman Tuhan. Tapi kalau secara prinsip dunia kan nggak ada batasannya. Ya, wah coba aja ya aku kalau punya seperti dia begini, aku akan merasa diriku kaya. Begitu kita nyampe ke situ, kita nggak akan juga merasa kaya. Jadi kekayaan secara dunia itu sangat relatif dan tidak pernah ada batasannya. Itu yang membuat manusia tidak pernah bahagia. Kalau kita bersandar kepada uang dengan standar dunia. Tapi berdasarkan standar Alkitab, firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, berarti kamu tuh udah lebih daripada miskin. Ya, biarlah malam hari ini kita akan belajar bahwa kita ini semua orang kaya. Ya, di sini apalagi di gereja ini saya lihat sangat generous sekali, tiap kali makanan berlimpah ruah. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Yang kelima, ya, ada orang yang banyak uang bisa, tapi nggak bisa menikmati uang. Nah ini juga kesia-siaan. Itu masalah keuangan, ya. Uang berapapun dia nggak bisa nikmatin, taruh di bawah bantal. Zaman dulu ya. Nah, sekarang deposito atau apa. Saya melihat banyak ya. Orang itu yang sebenarnya tuh dia tidak bisa menikmati uang bukan karena nggak punya uang. Ya, tapi mentalnya terikat tadi kepada mamon tadi, keterikatan, pelit. Ya, pelit dengan hemat tuh beda tipis. Ya, kadang-kadang, oh saya nggak pelit, saya mah hemat. Ya, itu yang membedakan adalah motivasinya. Ya, jadi nikmatilah apa yang Tuhan sudah berkati kepada kita. Ya, itu sesuatu berkat juga. Bahkan kadang-kadang saya dengan istri saya merasa dalam kehidupan saya lebih baik karunia memiliki atau karunia menikmati. Dua-duanya. Kalau pilih satu yang mana? Menikmati. Buat apa memiliki tapi nggak menikmati? Coba lihat banyak orang-orang kaya yang punya villa bagus, mewah-mewah ya. Ini bicara di Jakarta, di Bandung. Dia nggak pernah datang, nggak pernah menikmati karena sibuk cari duit. Ya, yang nikmati siapa? Para pegawainya, sopirnya. Jadi kalau ditanya mending punya villa bagus mewah tapi nggak pernah tidur di situ, atau mending saya nggak punya villa mewah tapi saya bisa menikmati villa itu, mending mana? Ya, jadi kalau bisa dua-duanya memang enak. Tapi kalau satu, saya pikir lebih baik kita karunia menikmati aja, nggak usah karunia memiliki. Ya, jadi jangan punya semua pengen punya. Yang penting Tuhan. Tadi lagu itu bagus sekali. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi kita. Amin. Ya, jadi berbahagialah ya. Kalaupun Anda nggak punya, Anda masih bisa menikmati, itu mujizat. Itu luar biasa ya. Yang berikutnya, nah ini ya, kenapa masalah keuangan yang paling besar adalah pola ngutang. Nah ini yang banyak di Indonesia khususnya ya, itu ngutang itu udah jadi budaya. Rasanya kalau nggak ngutang tuh gatel. Beneran ya. Saya punya teman ya, dia pengen beli mobil. Akhirnya cicil mobil 5 tahun, 3 tahun ya. Dia cicil mobil 3 tahun. Dari penghasilannya dia sisihkan untuk cicil mobil ya. Dan itu berjalan dengan baik. Setelah hampir 3 tahun lunas ya, dia bilang ke saya, aku kayaknya mau ganti mobil. Katanya gitu ya. Oh ya, kenapa mobil kamu? Ya kan baru 3 tahun, rusak, ada masalah? Oh enggak, katanya enggak apa-apa. Tapi saya mau jual, saya mau upgrade aja ke yang lebih mahal mobilnya. Supaya saya bisa nyicil lagi. Loh kenapa mesti nyicil lagi? Ya kalau nggak nyicil lagi nanti habis uangnya. Saya sampai bengong. Seolah-olah saya tuh dalam hidup tuh harus terus nyicil uang, nyicil hutang. Ada loh pola kayak gitu. Kalau nggak ada apa-apa, ngutang dulu ya. Nah mungkin dari kecil ya kita dulu kalau ada apa, ke warung dulu nyicil ya. Nah ini pola yang perlu kita selesaikan. Orang yang selalu polanya ngutang Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, tidak akan pernah lepas daripada ini. Apalagi sekarang ini kartu kredit misalnya ya. Pinjol itu gampang sekali Anda pinjam uang berapapun juga tanpa jaminan apa. Tapi itu jerat yang mematikan.
Ya, jerat yang mematikan. Jangan sekali-kali pinjaman online. Ya, itu bunganya cuma 0, sekian persen per hari. Bukan per bulan. Kalau dihitung nanti kalau telat sedikit, wah dendanya, denda ini, denda itu. Anda akan terjerat seperti dan akhirnya mati. Ya, banyak kejadian. Jadi tolong sekali lagi kalau Anda punya kartu kredit, Anda harus tanya, saya punya kartu kredit itu tujuannya untuk apa? Untuk pinjaman atau untuk kenyamanan? Ya. Kalau kartu kredit itu yang benar itu adalah untuk kenyamanan. Jadi supaya Anda kemana-mana nggak usah bawa uang cash, ya, bayar kartu kredit. Jadi kalau untuk kenyamanan Anda harus bayar tiap bulan itu full. Berapapun tagihannya harus bayar full, itu syaratnya. Kalau Anda nggak bisa berani bayar full tiap bulan, jangan pakai kartu kredit, gunting aja. Lebih baik dari uang cash yang ada. Saya tiap bulan sering sekali ditelepon oleh bank, Pak selamat ya Bapak mendapatkan fasilitas. Dari tagihan bulan ini Bapak tidak perlu bayar. Bukan tidak perlu bayar sekaligus. Boleh dicicil setahun. Saya selalu bilang, saya sudah komitmen semua tagihan kartu kredit harus bayar full. Kalau enggak, saya lebih baik enggak usah punya. Ya, nah ini prinsipnya. Jadi Anda lihat ya, pola ngutang ini harus benar-benar dihapuskan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang berhutang itu menjadi budak dari orang yang ngutangin. Kalau Anda pinjam uang sama seseorang, Anda belum bisa bayar, Anda mau ketemu orang itu juga susah, sungkan. Ya, dan misalnya kalau Anda dikasih hutang ya, Anda disuruh apa juga sama yang ngutangin, nggak bisa apa-apa. Itu yang dia katakan dalam firman Tuhan, budak itu seperti itu. Ya, jadi tolong ya, jangan terjebak kepada pola ngutang. Apalagi hutang untuk yang habis, yang konsumtif. Ya, saya ngutang untuk jalan-jalan, saya ngutang untuk beli apa yang habis ya. Kalau KPR itu mungkin masih oke, ya, karena kalau Anda pinjam uang KPR, nilai KPR-nya juga naik, ya. Jadi pada saat Anda nggak bisa bayar, Anda jual itu masih tidak bermasalah, ya. Yang berikutnya, ini di dalam keluarga penting sekali. Masalah keuangan banyak terjadi karena tidak ada kesepakatan antara suami istri. Tidak ada kesepakatan antara orang tua dengan anak. Ya, ini akan menimbulkan masalah di dalam keuangan. Satu maunya beli ini, satu maunya beli itu. Ya, nah kalau belum ada kesepakatan, tunda dulu. Tanya sama Tuhan, Tuhan yang mana yang seharusnya. Ya, kesepakatan itu sangat penting ya. Mazmur 133 mengatakan bahwa ya alangkah indahnya kalau kita hidup dengan rukun, kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Dan yang terakhir adalah tentang masalah keuangan yang sekarang ini banyak terjadi adalah malas. Atau pengen cepat-cepat kaya. Makanya kenapa kita udah tahu ya investasi itu banyak yang nipu, banyak yang investasi bodong. Tapi kenapa ya banyak sekali orang yang terjebak ke situ. Karena intinya pengen cepat kaya, bunganya tinggi, sebulan bisa 5%, sebulan bisa 10%. Ya hati-hati jangan tergiur kepada masalah itu ya. Jadi ini 7 masalah keuangan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak punya tujuan, kita tidak punya budget, kita tidak pernah puas, kita tidak pernah bisa menikmati uang yang ada, malah mikirin yang lainnya ya. Dan kita selalu pengen ngutang ya. Dan kita tidak ada kesepakatan bersama dan jangan cepat-cepat kaya ya. Karena itulah firman Tuhan yang mengatakan bahwa ya orang tuh yang ingin cepat kaya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan kayanya tapi ingin cepat kaya. Ya. Nah, itu. Nah, dari ketujuh tadi itu masalah-masalah atau mungkin banyak lagi masalah yang lain. Saya bisa ringkaskan masalah keuangan sebenarnya cuma satu. Akarnya, ya. Jadi kalau masalahnya banyak tapi akarnya sebenarnya cuma satu. Ya, kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena akar segala kejahatan itu adalah cinta uang, bukan uang, ya. Sekali lagi, akar segala kejahatan adalah cinta uang.
Dan yang ketiga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Nah, jadi dari firman Tuhan ini kita bisa simpulkan bahwa akar masalah keuangan adalah hati yang bermasalah. Sekali lagi, masalah keuangan, kalau Anda terjebak pada masalah keuangan tadi, coba cek hati kita. Ya, pasti hati kita bermasalah. Hati saya serakah, hati saya benci, hati saya tadi tidak puas, hati saya merasa direndahkan, saya pengen nunjukin sesuatu sama orang. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau kita mau menata kembali keuangan kita, coba cek lagi hati kita. Ya, dan aku di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bereskan hati kita dulu. Supaya benar-benar kita melihat bahwa ya tadi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah tidak hanya dari uang. Ya, jadi masalah keuangan sekali lagi ya, itu bukanlah masalah fisikal uangnya. Tapi lebih ke arah masalah emosi dan masalah spiritual. Ya, emosi artinya tadi ya, karena dulu dari kecil saya tuh direndahkan, dihina, maka udah besarnya saya harus tunjukkan bahwa saya tuh mampu beli segala sesuatu meskipun harus pinjem. Itu banyak terjadi. Ya, masalah spiritual, saya nggak percaya Tuhan bisa mencukupi kehidupan saya. Makanya saya lakukan sendiri dengan cara saya sendiri. Tidak benar-benar datang kepada Tuhan, minta berkat kepada Tuhan ya. Jadi sekali masalah keuangan adalah masalah hati ya. Bukan masalah fisik, tapi lebih ke arah masalah emosional dan spiritual. Oke? Sebenarnya tujuannya apa sih Allah memberikan tentang keuangan ini ya? Saya lihat ada 3 tujuan yang penting supaya kita bisa melihat. Dengan keuangan yang Anda miliki ya, ada 3 tujuan. Yang pertama adalah tes status ya. Dengan keuangan Tuhan pengen ngelihat status saya tuh di mana ya. Apakah saya ini siapa ya? Apakah saya ini adalah hamba Tuhan atau saya ini hamba mamon? Itu statusnya. Dari keuangan bisa dites ya. Siapa yang menjadi Tuhan kita tadi? Allah atau mamon ya? Nah, kita harus mengerti bahwa semua uang yang ada, semua kekayaan yang ada yang tadi itu adalah titipan. Ya, titipan. Kalau titipan itu berarti tidak akan pernah kita bawa selamanya. Pada saat kita dipanggil pulang Tuhan, kita akan tinggalkan semuanya, ya. Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang kita miliki sekarang ini adalah titipan. Kita ini sebagai pengelola bukan pemilik, ya. Bukan pengelola bukan pemilik. Makanya kalau kita lihat konsep tentang perpuluhan, kenapa Tuhan ada perintah tentang perpuluhan? Apa Tuhan butuh perpuluhan ini? Hanya butuh 10% enggak. Ya, Tuhan enggak butuh. Tapi ini merupakan satu tes status bahwa Tuhan, ya kita ini enggak pernah memberikan perpuluhan sebenarnya. Kita mengembalikan 10% milik Tuhan. Ini menunjukkan tes ya. Kalau orang bermasalah dalam memberikan perpuluhan, berarti dia merasa ini uangku. Semakin banyak uangnya, semakin sulit untuk memberikan perpuluhan. Ya, jadi sekali lagi saya lihat bahwa perpuluhan itu salah satu tes tentang status ini uang siapa yang kamu miliki ini. Ya, yang kedua, keuangan akan memberikan satu tes tentang karakter. Ya, di sini sekarang banyak yang tes-tes karakter ya. Nggak usah pakai tes-tes, kasih aja uang. Dari uang yang dia miliki kita bisa ngelihat karakternya seperti apa ya. Jadi sangatlah mudah mengenal karakter seseorang melalui uang yang dimilikinya. Pada saat dia nggak punya uang gimana ya. Pada saat dia punya uang seperti apa ya. Ada orang yang serakah, bersyukur, pelit, murah hati, sombong, rendah hati ya. Rajin atau malas. Ini semua bisa dilihat dari keuangannya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat pengen karakter seseorang, lihat aja. Bagaimana dia mengelola keuangannya, itulah karakter dia. Ya. Yang paling bagus tuh kita harus belajar banyak dari tukang parkir. Bapak Ibu ya. Ini ada ketawa nih, kenapa? Kita harus belajar dari tukang parkir ya dalam hal karakter ini. Tukang parkir itu ya,
Dia kalau misalnya di depan ada mobil Alphard, ada mobil Kijang, ada mobil macam-macam mobil ya. Dia nggak pernah sombong. Betul nggak? Begitu banyak mobil dia nggak sombong, diaturin aja. Ya, oke di sini aturin. Nggak sombong, dengan mobil banyak gimana dia nggak pernah sombong. Kemudian mobil itu tiba-tiba nanti Anda pulang satu-satu pergi kan. Dia juga tidak nangis. Tidak marah, kenapa mobilku pada pergi ini? Enggak, karena ini adalah titipan, dia tuh cuma pengelola. Nah kita harus belajar dari tukang parkir itu seperti itu. Ya pada saat mau uang banyak, berkat banyak, tidak sombong, kan ini titipan. Pada saat kita mengalami kerugian, pada saat kita mengalami sesuatu ya, pergi hilang seperti pandemi tadi ya. Ya tukang parkir itu duduk aja, udah saatnya istirahat. Betul nggak? Ya, nah ini satu hal ya. Jadi belajar dari tukang parkir, jangan sombong, jangan juga menjadi itu sesuatu yang jadi milik kita. Jadi bebas, hidupnya bahagia. Yang terakhir adalah tes tentang tujuan. Tadi ya, tadi tujuan. Tadi saya sudah katakan tujuan keuangan adalah bagaimana apakah saya menyenangkan Tuhan ya atau saya menyenangkan diri sendiri dengan keuangan ini. Uang yang Anda miliki sekali harus benar-benar dikomunikasikan dengan Tuhan ya. Bahasa Inggrisnya apakah uang yang ada ini to bless people atau to boast myself ya, sama-sama B. Jadi balik lagi ini seperti contoh tadi ya, kalau orang tua sama anak kalau punya tujuan Anda pasti ya, anak yang punya tujuan tentang keuangan Anda orang tua pasti akan berikan. Betul nggak kalau Anda mampu. Tapi kalau tujuannya nggak jelas jangan harap ya. Oke ya karena waktunya sorry ya. Jadi Bapak Ibu kita akan mengambil satu kesimpulan dari True Riches ini adalah yang pertama ya. Kita harus ingat selalu ya status kita ini bukanlah pemilik tapi apa? Pengelola. Nah bagaimana saya bisa mengelola keuangan saya dengan baik? Ya kita harus banyak diskusi dengan pemiliknya. Kalau Anda kerja di bank, Anda kerja di bagian keuangan ya. Bagaimana pengelolaan itu? Ya tanya sama bosnya, ini bagaimana caranya. Kalau Anda tidak pernah konsultasi sama pemiliknya, ya pasti bermasalah. Ya. Yang kedua, kekayaan itu sebenarnya tidak ditentukan seberapa banyak harta yang dimiliki. Tapi tergantung seberapa besar kita bersyukur atas apa yang dimiliki. Ya. Jadi sekali lagi bersyukur tentang apa yang Tuhan miliki. Hambatan yang terbesar untuk menikmati berkat Tuhan adalah tadi hati yang terluka. Iri hati, tidak puas, serakah dan sebagainya. Ya, cinta uang. Ini jelas di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bayangin akarnya itu cinta uang. Ya, mamon tadi ada keterikatan kita kepada uang, itulah mamonnya. Ya. Jadi pengelolaan keuangan harus dimulai dari pengelolaan hati kita, bereskan di hadapan Tuhan ya. Yang kedua adalah tadi ya hati yang terluka adalah akar dari segala masalah. Dan yang terakhir sekali lagi sebagai penutup ya dan sebagai penekanan ingatlah bahwa kekayaan yang benar, the true riches itu seimbang 5 unsur tadi. Coba Anda harus cek satu-satu bagaimana relasi saya dengan Tuhan, kerohanian saya. Bagaimana tentang saya menjaga tubuh saya sebagai bait Roh Kudus. Bagaimana saya bisa memiliki relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar saya. Baik dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, menantu, mertua dan sebagainya ya. Dan juga mungkin di dalam gereja, bagaimana relasi saya dengan teman sekerja, teman sepelayanan, dengan atasan, dengan bawahan. Ini satu kekayaan yang harus Anda kejar. Ya, karena ini kekayaan yang Anda bisa lakukan. Seberapa jauh, seberapa besar Anda bisa memberikan talenta Anda ya di dalam melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah keuangan. Jadi masing-masing itu perlu ada pengelolaannya. Masing-masing perlu ada pembelajarannya. Masing-masing perlu dikejar. Supaya tadi ada 5 pilar yang seimbang di dalam kehidupan kita. Ya. Oke, mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu ya.
Saya ingin setiap kita benar-benar memiliki kekayaan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ya, yang selama ini mungkin kita belum benar-benar mengerti, tapi saya rindu sekali setiap kita merasa diri kita, dan bukan merasa, kita benar-benar yakin bahwa kita adalah orang-orang kaya yang diberkati Tuhan. Amin.